Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi paragraf. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Gatan Alvito dengan NIM 2021011020. Yang kedua, Erlangga Fardan SL dengan NIM 2021011039. Yang ketiga, Logradis de Fatima de Araujo dengan NIM 2021011014. Yang keempat, Ferdi Wijaya dengan NIM 2021011042. Yang kelima, Asad Ainul Firdaus dengan NIM 2021011027. Yang keenam, Apis Indika dengan NIM 2021011011. Yang ketujuh, Ridwan Listianto dengan NIM 2021011009. Yang kedelapan, Ibnu Zakaria dengan NIM 2021011037. Yang kesembilan, Erwin Prabowo dengan NIM 2021011004. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, kerututan, dan sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangunan di dalam paragraf. Unsur pembangunan paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Unsur-unsur paragraf terdiri dari satu, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama berisikan gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Yang ketiga ada kalimat penjelas, berfungsi mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Dan yang terakhir ada D atau konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung dalam paragraf. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf ada banyak contohnya, tetapi di presentasi kami ini kami mengambil 5 contoh. Ada 5 fungsi paragraf. Yang pertama adalah untuk mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan
pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat adalah untuk memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih kecil. Yang terakhir atau yang kelima adalah untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf narasi adalah paragraf yang berdasarkan urutan waktunya. 2. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain dengan sedetail mungkin. 3. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. 4. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mampu membuat si pembaca dan percaya dan meyakini. 5. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga memahami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Paragraf berdasarkan letak kalimat dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Paragraf induktif, yaitu kalimat utama jenis paragraf induktif terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran, yaitu perpaduan antara deduktif dan induktif. Kalimat utama ada pada paragraf campuran, berada pada awal paragraf, dan diulang kembali pada akhir paragraf. Paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan sesuatu hal, keadaan, situasi dalam cerita. 2. Proses paragraf. Proses paragraf ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utama tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan antiklimaks. 3. Paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas suatu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat. Syarat-syarat penggunaan paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan satu hal atau satu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. 2. Kepaduan. Kepaduan atau koherasi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pengulangan kata kunci,
penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Ketiga, kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf adalah sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. 1. Penyusunan kalimat topik. 2. Penonjolan kalimat topik dan paragraf. 3. Pengembangan detail-detail penjelas yang tepat. 4. Penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.